Oke, jadi adik-adik, Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mengerti adik-adik? Bagus. Pak Gigi ngapain? Saya lagi ngajar. Kok ngajar sih? Iya, Hari ngajar. ini hari Minggu. Ya amplop. Ya ampun. Pak Gigi lupa. Iya tuh kidsnya yang ada ngantuk pagi-pagi dikasih sejarah. Maaf. Ya udah deh, yuk kita sapa dulu kidsnya. Oke, sapa dulu ya. Ayo, 1, 2, 3. Shalom kids. Halo, shalom. Halo, welcome to Ibadah Shouters Kids. Iya, halo. Pasti pada kangen kan sama Pak Gigi dan Kak Anya. iya. Mantap. Nah, Kak Anya, aku kan gak tahu nih. Aku kira hari ini mau ngajar. Oh, mau ngajar. Iya, jadinya aku udah siapin bahan nih buat ngajar sejarah. Tuh. Iya, aku lupa ini hari Minggu ternyata ya. Iya, Minggu. Kita sebenarnya mau ngapain sih? Kita hari ini ada banyak hal seru yang bakalan kita lakukan. Gitu? Iya dong. Keren. Yang pertama, kita itu bakalan dengerin sharing firman Tuhan. Seru tuh. Terus kita bakalan memuji Tuhan sambil dance bareng gitu kayak gini nih. Sabar, kayaknya belum Oh, mulai. belum mulai. Nanti. Oh, belum mulai. Kaget loh, Oh, nanti kaget. Iya. Terus kita juga bakalan dengerin offering preach Oke, coba. dan pengumuman juga banyak deh. Keren tuh kayaknya, aku nggak sabar. Iya dong, aku juga. Iya, aku males sih sebenarnya ngajar tadi. Gimana Aku mau sih? ikut ibadah aja deh. Ya ibadah ya, oke? Oke deh, Oke mantap. deh. Tapi sebelum itu ada sesuatu nih yang pengen aku kasih tahu nih ke kids-kids yang ada di rumah. Apa tuh? He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Wah, Kak Gege udah segar banget nih kayaknya nih kita. Iya, seger banget aku. Segar. Nah, sebelum kita mulai ibadah Shouter Kids, yuk kita berdoa, kakaknya yang pimpin ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, penjagaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami ingin beribadah, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke deh kids, selamat beribadah. Shouters Kids, fun and connected. Tas. Tas ya. Tas. Tas. Tas ya. Tas. Tas, kamu kenapa? Sri, aku nggak paham-paham cara ngerjain ini tuh gimana. Yang mana? Coba sini. Yang mana yang kamu nggak paham? Aku bantuin deh. Semuanya, aku tuh nggak paham. Mana abis ini guru kita datang lagi, gimana dong? Ya udah, tenang ya. Aku bantuin. Oke? Yang mana? Yang mana yang nggak paham? Oh, yang ini. Oh, yang 4 tambah 3 ini ya. Oh, kalau aku caranya gini nih. Aku biasanya pakai jari. Coba. Misalnya 4 kan? Coba 1.
tutup semua. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita kan udah punya 4. Iya. Nah, terus tambah 3 lagi deh. Coba. 1, 2, 3. Oh, bukan. Nggak paham. Nggak paham yang kalau cara begitu ya. Gimana ya? Oh, gini deh. Kamu kan suka jeruk. Iya kan? Kamu suka jeruk kan? Iya, kamu tahu itu aku suka jeruk. Iya dong. Nah, gini, coba. Kamu punya 4 jeruk. Bayangkan kamu punya 4 jeruk. Nah, kamu punya 4 jeruk kan? Nah, terus aku dateng, aku kasih kamu 3 jeruk lagi. Aku kasih kamu 3 jeruk. Coba. Sekarang kamu punya berapa jeruk? Berapa? Ayo, kamu kan punya jeruk 4. Oh, aku tahu. Aku punya 7 jeruk. Iya, betul. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah 7. Oh, aku sekarang udah paham. Sekarang aku mau kerjain soal ini. Terima kasih, Sri. Kamu memang teman terbaikku. Sama-sama, Tas. Wah, gimana anak-anak, apa kabar? Baik, Sehat? baik Pak. Adik sehat semuanya? Sehat. Gimana udah pada ngerjakan soalnya? Sudah dong? Bisa? Bisa. Benar. Kita bahas ya. Oke. Kita bahas, kita coba. Kita coba nomor 1 ya, sama-sama ya. Nomor 1, 4 ditambah 3. 7. Pinter anak-anak Bapak ini ya. Sekali lagi ya. Nomor 2, 5 ditambah 4 sama dengan 9. pinter Yeay. sekali ya. Nomor 3, 1 ditambah 6 sama dengan 7. ih, pinter. Wah, Bapak bangga sama anak-anak Bapak ya. Anak Tasya, anak Sri, sama anak-anak yang lain di belakang. Jangan ngobrol ya. Ini contoh nih anak-anak yang di depan. Wah, kalian pinter. Habis ini kita lanjutin lagi ya. Siap? Baik, Siap, Pak. Siap ya? Siap. Oke. Oke. 4 tambah 3. Tasya. Sri, Hari ini kamu bawa bekal nggak? bawa tadi mamaku masak telur dari rumah. Oh iya? Iya. Wah, masakan mama kamu pasti enak deh. Iya dong, bentar ya aku cari dulu. Aku nggak bawa bekal, ketinggalan deh kayaknya di rumah. Oh iya, kok bisa sih? Ini aku cuman bawa air. Ya udah, nggak apa-apa. Kan aku punya bawa bekal lebih. Kita bisa bagi. Wah. Makasih ya Sri, kamu emang teman terbaikku. Ya, yang penting kamu senang. Iya. Thank you Sri, terima kasih. Iya, sama-sama. Hai kids, selamat hari Minggu. Ini saatnya kita untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Let's go. Kita tepuk tangan. Cuit, dubi dam dam dam. Shalalala. Cuit, dubi dam dam dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuit, dubi dam dam dam. Shalalala. Cuit, dubi dam dam dam. Shalalala. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sorakan haleluya. Sorakan Hai kids, kita masih
pasti mau memuji Tuhan. Mari kita gerakkan badan kita. Kita percaya bahwa kasih Yesus itu pasti mengalahkan segalanya. Yang setuju katakan amin. Let's go. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay! Mari kita nyanyikan lagu ini lagi dari awal. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Mari kita bertepuk tangan. Sorakan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat ini waktunya kita untuk tenangkan diri kita. Kita datang sama Tuhan. Kita duduk yang manis, kita angkat kedua tangan kita. Kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Pagi ini Dia memberikan kita nafas yang baru, sehingga kita bisa terus memuji dan memuliakan nama-Nya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oh, thank you Lord. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan
memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Thank you, Lord. Halo kids, jumpa lagi sama Pak Guru Olahraga. Kita mau olahraga. Enggak, kita mau memberi. Sebelum kita memberi, kita mau baca satu ayat dulu dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kids, seperti tadi kisah janda di Sarfat, bahwa dia hanya memiliki minyak dan sedikit tepung dalam tempayan. Tapi karena dia ingin memberi kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, dia diberkati. Jadi dia memberi karena apa yang ada pada dirinya, bukan apa yang tidak ada pada dirinya. Jadi apa yang ada pada kids, pemberian mama papa, itu bisa kids berikan untuk persembahan yang kids ingin berikan kepada Tuhan. Oke kids, jadi kasih apa yang ada sama kids. Oke? Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sangat bersukacita memberi. Kita sangat bersukacita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan ini menjadi sukacita buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi. Bye. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si gadis. Terima kasih kids yang sudah hadir. Tepuk tangan dulu dong buat kids. Nah, sekarang Pak Gege ini mau ngasih pengumuman nih ke kids yang ada di rumah. Pengumuman yang pertama, jangan lupa ibadah Shouters Kids itu setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube GKKD Shouters. Oke, pengumuman yang kedua, jangan lupa kids nih follow Instagramnya di @shouterskids buat ngedapetin info-info terupdate tentang Shouters Kids ya. Oke, mantap. Oke, yang ketiga, jangan lupa kids nih pakai masker. Nih, pakai masker. Susah pakai masker. Cuci tangan dan jaga jarak dan stay healthy kids. Oke, mantap, ikutin ya kata Pak Gege nih. Oke, mantap, jangan lupa. Bye bye. Hai kids, selamat hari Minggu. Nah, hari ini Kak Sharon mau bagian cerita yang seru banget deh pokoknya. Tapi sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari Minggu ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami semakin mengenal Engkau bahwa Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, minggu ini Kak Syai udah siapin materi pelajaran kita hari ini. Diambil dari bab 3. Wah, kayaknya susah banget ya. Nah, hari ini Kak Syai mau ceritain tentang cerita janda di Sarfat. Kalian pernah dengar ceritanya nggak? Oh, Kak Syai lihat ada yang geleng-geleng, tapi ada yang ngangguk-ngangguk juga. Nah, Kak Syai mau ceritain ya supaya kalian inget lagi nih sama ceritanya. Jadi, ceritanya itu ada suatu daerah yang lagi mengalami kekeringan. Tahu dong kekeringan kayak apa? Jadi, udah lama gitu deh nggak turun hujan. Terus di daerah situ, di Sarfat, hiduplah seorang ibu, janda. Kalian tahu nggak sih janda itu artinya apa? Artinya seorang ibu yang sudah tidak memiliki suami lagi. Bisa jadi karena ditinggal suaminya atau karena suaminya meninggal dunia. Terus ada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nah, dia disuruh Tuhan untuk datang ke daerah situ tuh yang tadi Kak Syai udah bilang, di daerah Sarfat, untuk menemui janda itu. Dan janda itu akan diminta untuk kasih makanan dan minuman. Singkat cerita, Nabi Elianya itu udah menuju ke sana. Kucuk-kucuk dia datang, dia lihat tuh ibu itu sedang ngambilin kayu-kayu yang akan digunakan untuk masak. Terus dia, Nabi Elianya bilang gini, "Hai, bisa ambilkan saya air minum?" Terus janda itu, ibu itu dengan baik hatinya bilang, "Oh iya, saya ambilkan." Terus dikasihlah air minum ini ke Nabi Elia. Tapi nggak cuma minta air doang. Tahu dong tadi Kak Syai bilang apa? Di sana lagi kekeringan, susah air minum. Tapi janda ini tetap kasih. Nggak cuma itu. Nabi Elia minta yang lebih lagi. Dia minta dibikinin roti. Bisa bikinkan saya roti juga untuk saya makan? Katanya gitu. Terus ini dia responnya dari ibu itu. Dia bilang gini, "Demi Tuhan, saya udah gak punya apa-apa lagi. Yang tersisa sama saya itu cuma tepung sedikit segenggam ini dan minyak yang sedikit deh. Jadi kalau saya masak ini hanya cukup untuk kasih makan saya, anak saya, dan ya sesudah itu kami akan mati." Kata janda itu kayak gitu. Tapi tahu nggak apa yang Nabi Elia sampaikan ke janda itu? Ini adalah hal yang luar biasanya. Dia ceritain tentang firman Tuhannya. Dibilang gini, "Jangan takut. Sebab firman Tuhan berkata, perbuatlah dulu itu kepada aku, kasih makan dulu aku, lalu kau perbuat untuk kamu dan anak-anakmu. Firman Tuhan berjanji, kalau kamu perbuat seperti itu, kamu tidak akan kekurangan, bahkan semuanya akan terpenuhi sampai masa kekeringan usai." Jadi apa janji firman Tuhan ya? Kalau kita memberi, kalau si janda itu memberi kepada Nabi Elia, dia nggak akan kekurangan. Padahal kalau kita lihat kondisinya, dia bilang ya kalau dia bikin roti itu, habis itu besoknya dia udah nggak bisa makan lagi. Bahkan yang lebih parahnya, dia bisa mati. Kalian pernah nggak sih berada di kondisi waktu kalian udah nyampe di sekolah, terus kalian inget, astaga aku lupa bekal aku ketinggalan di meja makan. Terus kalian bakal mikir, aduh lapar seharian deh nih. Tapi kalian kan kalau pulang masih ada makanan di rumah ya kan? Walaupun kalian mungkin di sekolah menderita-menderita gitu deh. Tapi kondisinya si ibu dan anak ini, kalau dia udah bikin satu roti itu, besok dia udah gak bisa makan lagi karena dia udah gak punya supply makanan. Dan kondisi lingkungannya itu lagi kekeringan. Tandanya kalau kekeringan, itu mau nanam apapun gak tumbuh. Kalian tahu kan, siapa di sini yang di rumahnya punya banyak tumbuhan? Kan tumbuhan, tanaman kalian cuma bisa hidup kalau kalian siram air kan?
Nah, kondisinya di situ lagi kekeringan, gak ada air. Jadi mau makan pun susah gitu, di sekelilingnya tanaman gak ada yang tumbuh. Nah, tapi pas denger Nabi Elia bilang, kasih aja dulu, percaya jangan takut. Dan janda itu tetap lakuin. Dia tetap bikinin dan dia kasih ke Nabi Elia. Dan lihat deh, ini sesuatu hal hebat terjadi. Jadi saat dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia, yang terjadi adalah dia nggak pernah kekurangan selama masa kekeringan. Jadi yang seharusnya besok dia nggak bisa makan apa-apa, tiba-tiba suplai makanannya itu udah ada lagi. Bahkan dia bisa bertahan sampai masa kekeringan berlalu. Hebat banget kan ya? Ceritanya sangat menginspirasi. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa ya bisa ibu itu mau memberikan makanan yang satu-satunya dia punya gitu ke orang lain? Kalian tahu nggak kenapa? Coba Kasya yang mau denger. Kira-kira kenapa? Kenapa? Apa? Itu dia tuh, ada yang benar. Karena percaya. Nah, ibu itu percaya sama firman Tuhan yang dikatakan melalui Nabi Elia, bahwa saat dia memberi terlebih dahulu, dia nggak akan berkekurangan. Bahkan yang seharusnya dia mungkin besok mati karena nggak makan, tapi dia bisa bertahan hidup lebih panjang. Itu juga hal yang Kasya mau ingetin nih buat adik-adik. Jadi hari ini kita mau belajar untuk memberi dengan rasa percaya. Nah, ingat kan kata firman Tuhan, saat kita memberi kita nggak akan berkekurangan, melainkan kita akan berkelimpahan. Ingat dong firman Tuhan yang bilang saat kita memberi kita akan menerima 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, hal itu bisa berlaku pada kita kalau kita punya sikap hati yang sama seperti ibu di Sarfat itu. Kalau kita percaya hal itu akan terjadi. Coba kalian bayangin ya, ada seseorang datang. Nabi Elia datang nih ya ke ibu itu, terus dia bilang kasih dulu makanannya, nanti kamu pasti bakal makan kok. Nah, kalau kamu nggak percaya, kamu nggak akan bisa kasih kan makanan kamu yang satu-satunya, ya kan? Contohnya gini deh, kalau misalnya mama kamu bilang, Dek atau Kak, mainannya sini kasih ke mama aja. Minggu depan mama akan ganti lagi yang lebih besar. Nah, itu kan keputusan kamu ya. Kamu mau percaya atau kamu memilih untuk tidak percaya. Bener kan? Ya kan? Nah, itu dia. Hari ini Kasya mau ngingetin nih. Saat kita memberi, ayo kita memberi dengan hati penuh sukacita. Kenapa? Karena tadi kan kita percaya saat kita memberi kita pasti menerima yang lebih besar lagi. Kita nggak usah takut akan hari depan kita nggak usah takut akan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, karena Tuhan sendiri yang bilang dia akan menjamin masa depan kita penuh harapan. Kasya jadi inget satu ayat nih, ayatnya di Lukas 3 ayat 11. Ayatnya itu kalian bisa baca ya sama-sama sama Kasya, dibilang gini. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Nah, ayat ini kan ya mendukung perbuatan si ibu di Sarfat itu ya. Iya dong, karena saat ada yang minta makan dan kondisinya dia punya makanan, dia jadi memberi. Nah, adik-adik kakak mau ingetin nih, ayo saat ada orang lain juga yang datang kepada kita yang kondisinya nggak punya makanan atau berkekurangan, yuk kita sisihkan punya kita persiapkan yang terbaik, terus kita bagi juga. Karena kan menyenangkan ya saat kita tuh nggak kenyang sendiri, kita nggak berpakaian bagus sendiri, tapi teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita juga bisa rasain. Nah, itu juga berlaku untuk saat kita menabur ya. Saat kita menabur, yuk kita menabur dengan penuh sukacita. Nah, yuk hari ini ingat lagi apa? Hari ini kita mau belajar untuk punya hati saat memberi, yaitu yang pertama. Kita memberi dengan apa?
percaya. Yang kedua, kita memberi dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang udah janji kalau saat kita memberi pasti kita akan beroleh kelimpahan. Dan yang ketiga, saat kita memberi kita sukacita karena bukan cuma kita yang akan menerima kebaikannya, bukan cuma kita yang bisa menikmati kebaikan Tuhan, tapi orang lain di sekeliling kita juga bisa menerima kebaikan Tuhan. Oke adik-adik? Oke adik-adik, Kasya berharap hari ini kalian dapat pengetahuan yang baru. Dan hari ini kita sama-sama bisa belajar ya. Besok-besok kita bisa memberi dengan hati penuh sukacita. Oke? Nah sekarang waktunya kita sama-sama mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami sudah belajar Tuhan untuk percaya saat kami memberi. Kami mau belajar untuk mempersiapkan yang terbaik persembahan kami dan kami mau memberi bagi sesama kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Sauter Kids dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikutin doa Kasya sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya aku sudah diselamatkan dan aku menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasya mengundang adik-adik untuk sama-sama kita angkat tangan kita karena kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dengan kesehatan dan kepintaran. Dan adik-adik akan selalu menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, happy Sunday ya kids. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Oke, sekarang sama-sama kita katakan Sauter Kids, fun and connected. Sekali lagi, Sauter Kids, fun and connected. See you next week kids. Bye. Oke kids, Bapak mau kasih tes nih ke kalian semua yang ada di rumah. Kira-kira kalian perhatiin gak tuh pas saya itu sharing. Coba ya, Bapak tes ya pertama ya, nomor 1 nih, nomor 1. Yang pertama, siapa nama nabi yang menghampiri janda di Sarfat? Pilihannya A. Elia, B. Elisa, C. Samuel. Siapa? Ya, betul, Elia. Mantap, mantap. Yang kedua nih, yang kedua. Di kota mana Elia bertemu dengan janda yang sedang mengambil kayu? Jawabannya nih, pilihan jawabannya ya. A. Sarfat, B. Yerusalem, C. Bethlehem. Coba jawab. Apa? Ya, betul, di Sarfat. Nah, pertanyaan yang ketiga nih ya. Apa yang diminta oleh Nabi Elia kepada janda di Sarfat? Yo, pilihan jawabannya nih. A. Es krim, B. Minuman dan roti, dan yang C. Daging domba. Apa jawabannya? Apa? Ya, betul, minuman dan roti. Nah, gimana nih ya? Kids-kids yang ada di rumah bisa jawab semua dong? Bisa. Berarti kids yang ada di rumah, top, Marco top, keren. Bilang dong ke samping kiri kanannya, aku bisa jawab dong. Kita coba, yuk, 1, 2, 3, aku bisa jawab dong. Keren. Oke, kids. Oke deh kids, saatnya Kakaknya bakalan ngasih ayat hafalan nih buat kids semua. Ikutin ya gerakannya. Lukas 3 ayat 11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Gimana kids? Gampang banget kan gerakannya? Kita ulang sekali lagi ya.
1, 2, 3. Lukas 3 ayat 11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Oke deh kids, jangan lupa untuk dihafalin, direkam, dan di-share ke Instagramnya kids masing-masing ya. Dan jangan lupa buat tag @SouterSkids. Oke kids, see you!